Baiklah, setelah pada video-video sebelumnya, saya sudah membuat tentang tutorial menggunakan PHP native, dan sekarang ini saya akan coba melangkah pada perancangan sistem yang berbasis web. Tapi kita akan belajar tentang framework Laravel. Bagi yang belum tahu apa itu framework Laravel, sebelum saya menjelaskan, saya harus memberikan informasi terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan framework Laravel. Jadi di dunia ini ada banyak sekali framework yang beredar yang dibagikan secara gratis untuk kita develop satu sistem informasi yang berbasis web. Ada framework yang kita kenal dengan Yi, ada framework yang kita kenal dengan CodeIgniter, dan ada framework yang kita kenal dengan Laravel. Semua framework ini untuk mendevelop web. Ini yang paling banyak digunakan oleh masyarakat pada umumnya untuk mendevelop web. Tapi banyak juga framework yang digunakan di luar framework ini. Nah, saya mengangkat Laravel karena Laravel begitu unik proses pembelajarannya, walaupun di awalnya memang terlalu rumit, tapi kita akan mencoba gimana supaya framework ini dapat kita pelajari melalui video ini. Nah, asal muasal diciptakan Laravel. Penciptanya pada awalnya menggunakan framework CodeIgniter, tapi karena masih banyak menemukan kekurangan, maka diciptakan Laravel. Nah, jadi Laravel ini berkembang dari CodeIgniter juga ya, untuk melengkapi apa yang tidak ada di CodeIgniter dan dilengkapi pada framework Laravel. Keunggulan dari framework ini adalah framework ini bisa bekerja tim untuk develop software. Apalagi dikerjakan dalam bentuk offline, kita bisa menciptakan sistem secara bersama-sama, merancang sistem secara bersama-sama, baik sistem itu mungkin standalone atau sistem itu berbasis client server. Nah, biasanya seperti itu, berbasis client server. Di saat menggunakan Laravel, kita menggunakan program pendukung. Yang pertama Composer dan Git Bash. Composer ini digunakan untuk proses instalasi awal, dan Git Bash nanti akan digunakan sampai pada sistem selesai di develop. Kenapa kita pakai Git Bash? Nah, Git Bash ini ia merupakan program konsol yang fungsinya tampilannya seperti command prompt, tapi kita gunakan Git Bash agar lebih mempermudah. Kita tidak menggunakan command prompt, tapi kita menggunakan Git Bash untuk mengelola, merancang sistem yang berbasis menggunakan Laravel ini. Nah, saat ini di komputer ini belum terdapat aplikasi atau framework Laravel yang digunakan. Belum terdapat itu. Lalu dalam video ini saya akan mengupayakan bagaimana kita lakukan proses awal, proses instalasi dengan menggunakan framework. Nah, oke, kita coba. Sebelumnya saya sudah menginstal kedua program ini. Nah, kedua program ini Composer dan Git Bash. Bisa dicari di sini untuk komposernya, bisa di browse di Google. Nah, ini situs resminya Composer, dan bisa di-download di sini. Nah, dicari di sini ya. Oke. Composer bisa didapat di situ. Silakan jika belum memiliki Composer, silakan dicari situ. Dan untuk Git Bash bisa di-download di sini. Nah, ini dia jalan dalam versi Mac, iOS, Linux, dan Windows. Nah, jika Anda pakai Windows, kebetulan saya juga sini pakai Windows, saya download yang versi Windows. Ketika
sudah download, yang pertama diinstal itu adalah Composer. Ya, prosesnya diinstal, open, next, next, next saya sampai finish. Nah, ketika sudah Composer diinstal, kita install Git. Nah, nanti uh, setelah Git diinstal, kita akan menginstal Laravel menggunakan Git. Nah, tapi sebelumnya Anda juga harus menyiapkan SAM ya. SAM ini untuk aplikasi server lokal yang digunakan, dan pastikan PHP yang Anda gunakan itu adalah PHP 7. PHP 7 yang harus Anda gunakan karena Laravel jalan pada versi yang standarnya minimal PHP versi 7. Dan ketika sudah diinstal, kita coba akan menginstal Laravel menggunakan Git Bash. Kita masuk pada htdocs saja, dan ketika kalian klik kanan di sini, ketika Git Bash berhasil diinstal, di sini sudah ada tambahan tentang Git Bash. Nah, kita ambil saja Git Bash here, dan karena kita buka Git Bash here dan kita berada pada direktori SAM htdocs, makanya dia langsung ditempatkan pada htdocs direktorinya. Kalau dibuka di bagian depan, nah dia akan mengarah ke desktop. Nah, untuk mengarahkan ke htdocs, bisa saja kita buat seperti ini. Htdocs-nya kita drag di sini. Nah, maaf, saya harus membuat perintah cd. cd ini artinya change directory ya. Change directory, arahkan ke csam htdocs. Oke, ada terjadi kesalahan di sini, dan untuk mempermudah saja saya close dan saya git bash di sini, git bash here. Nah, dia akan jadi seperti ini. Dia berada pada htdocs. Selanjutnya kita akan melaksanakan proses instalasi Laravel di bagian sini. Nah, di sini saya harus menuliskan perintah untuk menginstalasi Laravel karena kita akan download Laravel pada servernya dari Git Bash ini. Nah, kodenya seperti berikut. Dia ini mengarahkan ke repositorinya, repositori yang online Laravel. Nah, karena kita akan mengarahkan instalasinya ke htdocs, kita harus membuat folder. Folder apa yang kita mau di sini? Kita buat Laravel saja. Oke. Jadi ini mengarahkan ke repositorinya. Yang ini nama folder. Nama folder ini terserah ya. Mau bikin latihan Laravel atau Laravel saja, terserah. Oke. Dan coba kita lakukan proses instalasi. Ya, jika jadi seperti ini sedang dalam proses instalasi. Kita tunggu, mungkin dia agak lama. Jadi berbeda ya dengan framework yang dengan PHP native.
PHP natif kita hanya membuat folder seperti biasa. Nah, kalau yang Laravel kita harus mengikuti proses instalasinya. Kita tunggu, mungkin dia agak lama. Nah, syarat untuk menginstal ini minimal komputer Anda terkoneksi internet ya. Karena dia mengarahkan ke repositori Laravel yang online. Nah, seperti itu. Setelah dia download, dia sudah dalam proses instalasi. Nanti kita lihat proses Laravel, kapasitas Laravel ini sekitar mungkin puluhan mega ya, mungkin 30-an megabyte. Proses instalasinya agak lama. Kita menunggu. Ya, application key set successfully. Oke, kita coba lihat ketika dia sudah berhasil, di htdocs akan terjadi folder yang kita buat. Nah, tadi yang kita buat tentang Laravel ya. Nah, ini sudah ada folder Laravel sebesar 33 megabyte. Kita lihat 33,6 megabyte ya. Nah, ketika dia jalan, kita akan coba mengakses Laravel ini. Di dalam folder ini ada banyak sekali folder-folder. Jadi ini jangan dihapus, jangan dulu dimodifikasi sesuai dengan arahan. Karena ini semuanya akan digunakan, dia saling terhubung. Oke. Dan coba kita jalankan. Dia tidak bisa dijalankan seperti dia tidak bisa dijalankan seperti aplikasi PHP natif yang kita buat sebelumnya. Mungkin sebelumnya kita sudah buat seperti ini ya. Nah, ini langsung jalan kan? Atau apa? Nah, ini langsung jalan. Jadi dia tidak bisa jalan seperti ini. Nah, dia akan menjalankan menggunakan perintah yang kita jalankan. Nah, ini bisa kita clear, nggak apa-apa ya, kita tinggal hapus. Nah, kita clear saja, dan kita buat di sini perintah php artisan serve. Enter. Maaf ya. Masuk pada Laravel. Nah, PHP artisan serve. Jadi kita harus masuk dulu. Ini bisa kita drag ya. Kita drag dan dia akan berubah, direktorinya akan berubah. Nah, bisa juga kita menggunakan cd atau change directory. Nah, intinya di sini kita akan mencari PHP artisan. Nah, di sini Laravel memiliki PHP artisan untuk menjalankan sistem secara berdasarkan IP. Nah, ini PHP artisannya. Ini bisa kita copy. Nah, dan kita paste di sini.
Nah, ini cara running Laravel kita ya, tidak bisa menggunakan localhost. Nah, jadilah seperti ini. Nah, jadi untuk menjalankan Laravel akan seperti ini. Oke, dia jalan seperti ini. Kenapa dia jalan seperti ini? Dia arahkan kemana? Dia ada di bagian sini. Kalau di foldernya silakan kita buka di source, welcome blade. Coba kita buka yang ini. Nah, ini memiliki konten yang mengarahkan ke ini. Ini konten yang ini, isi dari tag HTML ini, dia arahkan, ini merupakan isi dari ini. Ini sudah Laravel versi 8 ya. Karena kita menggunakan Digitbase tadi, kita proses instalasi Laravel/Laravel, dia akan mendownload versi yang terbaru. Nah, ini udah yang terbaru. Documentation, coba kita cari. Ya kan? Documentation. Coba kita rubah. Nah, ini kan. Nah, dia pada waktu running, dia langsung mengarahkan pada halaman welcome blade. Nah, bisa saja kita rubah. Nah, ini. Bisa saja kita rubah arah direktorinya. Mungkin di sini kita buat dulu views yang baru. Mungkin bisa kita ambil views yang baru. Saya ambil contoh ya. Views yang baru. Saya lihat proyeknya sudah pernah dibuat. Ini isinya apa ya? Nah, ini isinya sama, sorry. Saya ambil yang web saya. Ini sudah template ya. Atau kita buat file baru saja. Kita buat file baru yang isinya hanya tulis. Nah, aturannya pada Laravel kita harus membuat file dengan extension blade. Nah, blade. Ya, extension blade. Sini bisa kita hapus, kita modifikasi ya. Link body-nya, title kita hapus, body. Nah, kita buat standar saja. Ini mungkin bisa kita hapus. Di sini bisa kita tulis ini heading 1. Selamat datang di latihan Laravel. Nah, nanti kita harus merubah roots-nya. Ke arah indeks. Tadi dia arahkan ke welcome kan? Nah, di sini routes. Jadi saya bedakan ya, route. Tulisannya route. Kalau root seperti ini. Kalau ini kita istilahkan dengan route. Kita arahkan ke indeks. Dan ketika PHP Artisan dijalankan, nah dia mengarahkan ke routes yang ada. Dia tidak arahkan ke halaman welcome karena di sini kita sudah
menggunakan indeks. Kita arahkan ke halaman indeks untuk dia running pertama. Nah, itu nanti kedepannya nanti kita akan belajar tentang templating engine ya. Ya, mungkin demikian dulu video kali ini, proses instalasi dan modifikasi awal dari Laravel. Silakan ikuti video ini karena ini adalah hal yang menarik dan uh, kita akan menciptakan satu aplikasi web yang dirancang menggunakan framework yang saat ini lagi populer. Demikian dulu video kali ini. Sampai ketemu lagi pada video selanjutnya.